Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Coba dengar sanipun para sepuh dan sepuh hingga satu kehormatan. Coba dengar sanipun sedaya jamaah salat maghrib ingkang minulya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat yang banyak. Nikmat dapat menunaikan kewajiban kita ibadah salat maghrib. Setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, teladan kita, panutan kita yang membimbing kita untuk menggapai hidup bahagia fid dini wad dunya wal akhirah, dalam agama, dunia dan akhirat. Adapun yang ketiga, kita lanjutkan pembahasan kita. Di kesempatan yang lalu sudah kita baca terkait dengan jenazah, yakni terakhir qadha utuyuni, anjuran untuk membayarkan hutang. Jadi hutang si mayit itu yang diprioritaskan, karena seorang muslim itu disebutkan oleh Nabi, nafsul mu'min mu'allaqun bidainihi, jiwa orang yang beriman itu tertahan oleh hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai hutangnya dilunasi. Maka sebelum dibagi waris, yang perlu diprioritaskan adalah menunaikan wasiatnya, membayarkan hutangnya. Jadi itu prioritas, karena hutang itu hendaknya dibayarkan dengan harta peninggalan si mayit. Jadi tidak ada lagi mengatakan saya tidak punya uang, karena yang digunakan untuk bayar hutang adalah harta warisnya. Warisannya apa? Tanah, apalagi rumah, apalagi kendaraan, pemenang sapi, terus ya, jadi ada sapi, ayam, nah itu semua warisan. Maka itu haknya siapa yang diprioritaskan? Hak si mayit. Jadi jangan mengatakan bahwa itu utang bapak, urusannya karo bapak, aku orang di duit. Jadi yang prioritas adalah harta si mayit dulu. Punya tinggalan apa? Oh, punya sepeda motor 3 ya. Utangnya berapa? 5 juta. Seturah duit motornya telu. Hutangnya berapa? 15 juta. Tinggalan apa? Mobil sennya ada. Turah-turah. Jadi kalau bilang tidak ada itu ya, katanya bilang saya tidak punya uang. Emang nagih sama dia kan enggak? Siapa? Harta warisnya. Jadi harta warisnya. Berikut Bapak. Nah, apalagi tinggalannya antam. Antam ini harganya lagi
Berapa? Melemah apa naik nih? Oh, melejit nih. Harganya lagi melejit. Punya antam sak kresek terus. Ya. Nggak usah digerami, pokoknya sak kresek gitu. Nggak bayar utang. Turah. Baik. Intinya di sini penting bab masalah utang piutang. Betapa pentingnya bab masalah utang ini sampai Nabi itu tidak mau menyolati jenazah yang masih punya utang. Jadi kalau masih punya utang, keluarganya tidak mau atau tidak punya kesiapan bayar utangnya, maka Nabi tidak mau menyolati. Karena pentingnya masalah utang. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia di rumah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini dari Al-Husayn bin Wahwah. Anil Husayn ibn Wahwah. Anna Talhah bin Al-Barra. Bahwasanya Talhah ibn Al-Barra maridun, sakit. Fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menengoknya. Jadi Nabi datang menjenguk orang yang sedang sakit. Faqala, maka Nabi bersabda, "Inni la ara Talhah illa qad hadasa fihi al-maut." Dan Nabi menyebutkan, aku tidak melihat Talhah melainkan ia telah meninggal dunia. Jadi Talhah sudah meninggal dunia. Maka apa kata Nabi? Fa'adhimuni bihi wa'ajiru fa'innahu la yanbaghi li jifati muslim apa ini? Saya ulangi. Jadi di sini hendaknya bagi seorang muslim, kata Nabi SAW ketika meninggal dunia, beliau mengatakan, izinkanlah aku untuk melihatnya, kemudian segerakanlah. Jadi diminta untuk menyegerakan, karena sesungguhnya tidak patut bagi orang yang beriman, itu antuk basah. Oh ya, ini antuk basah, tertahan bainal dhuhra ahlihi. Jadi ditahan di tengah-tengah keluarganya. Jadi tidak patut bagi seorang muslim yaitu tertahan di tengah-tengah keluarganya. Maksudnya kalau orang meninggal dunia itu hendaknya tidak ditahan lama-lama. Segera diurusi prosesi pengurusan jenazahnya, segera dikuburkan. Maka di sini disebutkan la yanbaghi, tidak selayaknya bagi seorang muslim itu antum basa baina dhuhra ahlihi. Jadi tidak semestinya, tidak sepantasnya kalau ditahan di tengah-tengah keluarganya. Atau kalau dalam bahasa lain, kalau memungkinkan tidak diinepno. Jadi kalau memungkinkan tidak ditahan lama. Selagi memungkinkan dipercepat, maka itu dipercepat. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengajarkan untuk dipercepat. Nah, termasuk di sini yang perlu dipercepat apanya? Di antaranya adalah urusan persiapan penguburan mayat. Termasuk tadi prioritas bayar hutang. Jangan ditunda lama-lama. Keburu harta si peninggalan mayat habis. Apalagi kalau sudah dibagi waris. Kira-kira untuk bayar hutang pada mau apa enggak? Ya, awal. Maka sebelum dibagi bayar dulu hutangnya. Baik. Jadi di sini jelas man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha
addallahu anhu. Barang siapa mengambil harta benda orang lain dengan niat mengembalikannya, maka Allah akan memudahkan untuk membayarnya. Tetapi waman akhadaha yuridu itlafaha, barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk merusaknya atau tidak membayarnya, atlafahullah, maka Allah akan merusaknya. Artinya apa? Kalau kita minjem dengan niat untuk bayar, maka insya Allah akan dipermudah. Tapi kalau minjem niatnya dari awal sudah apa istilahnya, orang balik atau niatnya dari awal gampang nih, maka urusannya akan sulit. Maka di sini disebutkan man akhadha amwalan nas, barang siapa yang mengambil harta manusia yuridu adaaha, lalu dia ingin menunaikannya, ingin mengembalikannya, addallahu anhu, maka Allah akan mengembalikannya. Artinya niat dari yang utang itu sangat berpengaruh. Niat dari yang utang, kayak segera melunasi. Tapi kalau niat yang hutang itu kayak orang kayak endang lunasi, itu akan berat. Maka intinya kalau hutang nek duit wis kecekel kayak endang disaur. Karena kalau mengko-mengko itu rasanya semakin abot tuh semakin enteng. Ya, semakin berat. Jadi urusan hutang ojo mengko-mengko. Kalau ada segera dibayarkan. Kadang memang penyakitnya hawa nafsu itu seneng nek pas nompo, susah nek pas nyaur. Nah, ini penyakitnya hawa nafsu manusia. Pas golek utangan, pas nompo seneng, nek pas nyaur ya seneng juga. Baik, kalau seneng juga berarti bagus. Tapi kalau pas nyaur kok susah, joyo terus. Tahu joyo ya? Jadi suka menghindar, ini bermasalah. Karena matul ghani dzulmun, menunda-nunda membayar hutang itu zalim. Jadi menunda-nunda membayar hutang itu zalim. Baik. Yang berikutnya, an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya, ketika wafat. Jadi bahwa Rasulullah ketika wafat itu ditutup bi burdi, dengan burda. Jadi beliau ditutup dengan burda yang apa namanya, dengan selimut yang bergaris. Baik, sehingga memang kalau orang sudah meninggal, itu salah satu yang bisa kita amalkan adalah untuk membedakan yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Kalau sudah meninggal dikurupi kabeh, ditutup. Bukan berarti kalau orang masih hidup terus kerukupan meninggal, bukan. Tapi intinya salah satu sunnah itu adalah kalau sudah meninggal dunia dikurupi. Apa bahasanya? Bener ya, dikurupi. Jadi ditutup. Baik. Berbeda kalau orang masih hidup, ngasih selimutnya ditutupi kabeh apa enggak? Ya. Ribun? Nek kademen, itu kan ngurukupi dhewe. Ini ngurukupi orang lain. Kan biasanya wajahnya diperlihatkan. Seorang ibu ngurukupi anaknya yang sedang tidur, ngemuli. Itu kira-kira ditutup enggak wajahnya? Enggak. Atau seorang suami kepada istri atau seorang istri kepada suami, itu wajahnya kelihatan. Tapi kalau sudah meninggal, ya komplit ditutup. Baik. Demikian pula di sini disebutkan dari Aisyah bahwasanya pada saat itu Abu Bakar masuk lalu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditutupi dengan selimutnya. Kemudian Rasul saat itu membuka wajahnya dan merangkulnya lalu menciumnya. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun sudah ditutup itu boleh kalau fakasyafa'an wajhi,
lalu kemudian disingkap, dibuka wajahnya itu boleh. Kemudian apa? Wa akabba alaihi wa qabbala. Lalu kemudian dirangkul atau dipeluk, kemudian dicium. Jadi menunjukkan mencium jenazah itu boleh. Sebagaimana di sini perbuatan sahabat Abu Bakar. Jadi mencium jenazah itu boleh. Yang penting orangnya mentalnya kuat, tidak masalah. Tapi kalau mentalnya tidak kuat, setelah nyium jenazah itu top-topan. Baik, saya pernah punya pasien ruqyah itu sakit lama setelah mencium jenazah. Kenapa ya? Karena tadi dia keluarga dekat, begitu meninggal dia ciumi. Tapi setelah dikuburkannya dia teringat terus top-topan, ya, sehingga malah bawaannya merasa istilahnya apa? Ketakutan. Ya. Padahal kalau tidak kepikiran tidak apa-apa, itu lebih ke psikisnya sebenarnya, bukan karena gangguan jin atau rohnya ganggu, bukan, tapi lebih ke psikisnya. Jadi kalau psikisnya tidak kuat, mentalnya tidak kuat. Saya pernah punya pasien ruqyah, dia top-topan ketakutan setelah menciumi orang yang meninggal. Padahal tidak apa-apa sebenarnya, tapi semata-mata mentalnya. Dan tidak perlu pula dikaitkan dengan sawang. Dikaitkan dengan apa lagi? Rohnya gentayangan, mergo dicium lalu rohnya ngikuti, ya udah. Beribun. Tapi memang dia tidak kuat mental saja. Karena memang boleh. Sebagaimana sahabat Abu Bakar pada saat itu melihat jenazah Rasulullah SAW, lalu kemudian disingkap selimutnya, yakni selimut yang ada di wajahnya, dan kemudian mencium jenazah itu. Baik. Demikian pula masih menurut Aisyah lagi. Lebih lanjut lagi Aisyah juga menyebutkan, dan juga sahabat Ibnu Abbas menyebutkan, anna Abu Bakrin qabbalan Nabi, bahwasanya Abu Bakar itu mencium Nabi. Kapan? Ba'da mautihi, sesaat sesudah wafat. Jadi boleh menciumnya sesaat sesudah wafat. Nah, kalau sudah lama wafat jangan. Ya, ditemukan sudah 2 minggu jangan. Tapi kalau sesaat baru wafat, ya boleh. Jadi kalau misalnya ada yang sahabatnya atau keluarganya yang meninggal kemudian ingin menciumnya, boleh saja, yang penting itu sesaat baru meninggal. Tapi kalau ditemukan meninggal sesudah berlalu 2 minggu atau 1 minggu, ya jangan. Karena ada banyak dampak negatifnya. Ingat, bukan sawan ya, tapi lebih kepada sisi medis, sisi kesehatan. Karena kalau sudah meninggal lama, itu sudah menimbulkan aroma, apalagi kuman dan seterusnya. Baik Bapak dan Saudara, lebih lanjut lagi masih menurut Aisyah, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga pernah dilakukan oleh Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Utsman ibn Maz'un wa huwa mayyit. Padahal saat itu Utsman ibn Maz'un sudah meninggal. Jadi mencium orang yang meninggal ini pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar, pernah pula dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat meninggalnya Utsman ibn Maz'un wa huwa mayyit. Padahal saat itu sudah meninggal. Siapa yang sudah meninggal? Utsman ibn Maz'un. Hatta ra'aitu dumu'a. Lebih lanjut Aisyah mengatakan, sehingga aku melihat air mata. Jadi air mata Rasulullah tasilu ala wajhihi,
meleleh membasahi wajahnya. Jadi air mata Rasulullah itu berlinang sampai membasahi wajahnya. Nah, seperti pembahasan kita kemarin, kita sudah sampaikan bahwa menangis, terocos, bukan terocos ngomong, bukan ya, terocos air mata itu normal. Sebagaimana di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium sahabat Utsman ibn Maz'un pada saat meninggal, dan pada saat Rasul menciumnya itu dalam keadaan mata berlinang, bahkan meleleh membasahi wajahnya, membasahi pipinya. Dan ini menunjukkan bahwasanya menangis ketika ada yang meninggal bukan perkara yang tercela. Yang tercela itu kalau meratap, lebih tercela lagi kalau yang masih hidup berwasiat untuk diratapi. Nah, sehingga dari keterangan yang kita baca ini tadi menunjukkan sunnah menutupi orang yang sudah meninggal. Dan menurut Imam An-Nawawi ini sudah ittifaq ulama, sudah disepakati oleh ulama, dan hikmahnya untuk menjaga agar tidak terbuka sehingga tertutup pula cacatnya. Jadi kalau ditutupi itu aibnya tertutup. Demikian pula ditutupi itu sesudah sesudah pakaiannya yang dipakai itu dilepaskan agar badannya tidak berubah, sebab ditutup rapat. Jadi Bapak dan Saudara, kemudian juga selain ditutupi tadi bolehnya mencium. Jadi bolehnya mencium. Jadi mencium mayit itu bukan anjuran, tapi menunjukkan boleh, maka tidak apa-apa mayit dicium. Yang penting aman dari sisi medis. Kalau menurut dokter tidak boleh disentuh, ya ikuti petunjuk dokter. Karena terindikasi terkena wabah atau penyakit menular, dan dokter mengatakan tidak boleh disentuh, tidak boleh dibuka, ya sudah, ikuti saja petunjuk dokter. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat orang meninggal itu, ada orang yang meninggal itu, ayuk sira minat doa wal istirja, diperbanyak membaca doa dan istirja. Insya Allah di tempat kita yang namanya istirja ini sudah otomatis. Jadi istirja sudah otomatis karena sudah menjadi budaya, menjadi tradisi, dan ini memang sunnah untuk istirja, mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini untuk bisa mengucap ini. Mamin abdin, tidaklah seorang hamba yang tusibu musibah, yang tertimpa musibah lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak hanya sebatas ini, bisa ditambahkan dalam lafaz istirja itu, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala di dalam musibah ini. Jadi minta sama Allah agar memberikan pahala di dalam musibah. Wa khlifli khairam minha, dan minta kepada Allah untuk diberikan ganti yang lebih baik. Illa ajarahullah ta'ala fi musibatihi, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dalam musibah tersebut, dan insya Allah Allah pula akan memberikan ganti yang lebih baik. Baik Bapak dan Saudara, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini untuk lafaz istirja. Dan memang orang yang beriman dianjurkan untuk itu. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka tidak keliru kalau ada orang Jawa mengatakan bondo mung titipan nyawa mung gaduan. Jadi kata-kata itu saya peroleh di ketoprak waktu saya kecil. Tapi dalam dunia nyata saya jarang dengar. Tapi saya sering dengar itu dulu di ketoprak. Sampai sekarang saya sudah tidak pernah melihat ketoprak lagi. Kapan terakhir melihat ketoprak? Ya, zaman saya kecil, bukan makman loh. Baik, nanti ustadznya taunya makman ya, bukan ustadz. Jadi ketoprak itu semacam apa? Drama tradisional Jawa. Itu salah satu yang saya sempat dengarkan itu, bahwa bondo mung titipan nyawa mung gaduan. Baik. Berikutnya adalah memandikan jenazah. Jadi berikutnya memandikan jenazah. Jadi kita dianjurkan untuk memandikan, tapi sebelum terkait memandikan ini ada perlakuan khusus. Siapa orang yang dia meninggal dunia di medan perang? Jadi orang yang meninggal dunia di medan perang atau syahidul ma'rakah, syahid di medan perang, maka mereka ini tidak dimandikan. Jadi tidak dimandikan. Kenapa? Fa inna kulla jurhin, karena sesungguhnya setiap luka-luka, demikian pula darah, itu nanti yafuhu miskan yaumal qiyamah, kelak akan menjadi aroma kasturi pada hari kiamat. Jadi nanti luka-lukanya, darahnya akan menjadi saksi dan akan beraroma kasturi pada hari kiamat. Maka kalau orang mati syahid tidak perlu dimandikan. Dan ada hikmah lain pada saat perang tidak dimandikan. Tidak ribet. Bayangkan kalau pas perang sudah repot, genting, harus ngurusi memandikan, mengafani, keporomeneh dadak diacarani barang. Iya. Padahal yang meninggal banyak. Misalnya dalam perang korbannya berapa ribu, seperti di Palestina, korbannya bisa 20.000. Kalau harus dimandikan, dikafani, kabeh diacarani, lama apa enggak? Selain lama itu ribet, menguras energi. Sehingga syariat ini memudahkan. Jadi syariat ini memudahkan, maka untuk orang yang mati syahid di medan perang itu tidak perlu dimandikan. Fa inna kulla jurhin, karena setiap luka-luka atau kulla dam atau setiap darahnya itu nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat. Akan ada aroma wangi pada hari kiamat. Jadi itu diantara fadilah orang yang meninggal dunia di medan perang. Baik. Jadi syahid itu ada macam-macam. Nah, syahid yang tidak perlu dimandikan itu adalah yang syahid di medan perang. Nah, syahid yang lain ada, tapi dia tetap diurusi seperti biasa. Contohnya adalah shahibul hadam, orang yang tertimpa bangunan. Biasanya kalau bencana itu meninggalnya tertimpa bangunan, misalnya seperti gempa 2006. Gempa 2006 itu banyak yang meninggal. Kalau tidak salah Kampung Seratan itu yang meninggal berapa ya waktu itu? 16 ya betul, 16. Karena waktu itu saya sempat relawan di sini. Ya. Tahun 2006. Baik. Jadi itu yang meninggal
banyak, tapi tetap diurusi sebagaimana biasanya. Ini ya orang perlu diajarani bareng. Baik, yang penting dimandikan, dikafani dengan kafan seadanya, kemudian dikuburkan. Termasuk orang yang meninggal tenggelam, itu dihitung mati syahid. Yang sakit perut dihitung mati syahid. Yang kena bencana dihitung mati syahid. Tetapi ingat, yang meninggalnya bukan syahid di medan perang tetap diurusi seperti biasa. Jadi fardu kifayahnya diurusi. Kalau yang seremoni tradisinya tidak usah. Yang seremoni tradisi kan kalau di tempat kita ada acara itu, istilahnya dipamerke, terus apalagi diacarani, ya itu tidak perlu. Tambah repot, apalagi kalau tadi disebut yang meninggal 16, gawe taruh 16 kan sudah kena musibah, gawe taruh 16. Kira-kira tambah repot apa? Repot. Baik, jadi yang penting yang fardu kifayahnya saja, yang seremoni begitu tidak usah dilakukan pada saat musibah bencana yang seperti itu. Jadi yang tadi tidak dimandikan untuk siapa? Syahidul ma'rakah, yang syahid di medan perang. Jadi memang yang perang. Kita lanjutkan. Dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala mayyitan fa adda fihi al-amanah wa lam yafush alaihi ma yakunu minhu inda dzalika kharaja min dunubihi ka yaumi waladatuhu ummuh. Jadi di sini disebutkan dari Aisyah, Rasul bersabda, barang siapa memandikan mayit kemudian ia menunaikan amanat padanya. Maksudnya apa? Tidak menceritakan cacatnya. Jadi tidak menceritakan, tidak menyiarkan cacatnya yang ada padanya pada waktu itu. Walam yafush alaihi ma yakunu minhu inda dzalika. Jadi tidak menceritakan aibnya. Kharaja min dunubihi ka yaumi waladatuhu ummuh. Maka akan gugur dosa-dosanya. Jadi keluarlah dosa-dosanya sebagaimana pada hari ia baru lahir dari rahim ibunya. Jadi di antara keutamaan memandikan jenazah, orang yang memandikan tadi orang yang amanah, maka salah satu pahalanya adalah menggugurkan dosanya. Maka di sini penting orang yang memandikan jenazah itu orang yang amanah, yang ember tidak pantas untuk memandikan jenazah. Ya. Kenapa? Ya. Karena adabnya adalah bagi yang memandikan jenazah itu tidak membuka aib si mayit. Ngerti orang? Gegere iki jebule ono jendolan nih. Nah, berarti dia tidak amanah karena membuka aib si mayit. Atau bilang apa? Bocah ini bagus sih jebulane wetenge ireng. Nah, berarti dia membuka aib. Atau kata-kata yang lain. Ngerti orang? Kayak sugih jebulane anake dipangan ngoni-ngoni. Lah apa? Bocah ini pas mati lho awake biru. Disesep karo ingon-ingone. Nah ini di samping tidak amanah, dia juga fitnah. Ya sudah tidak amanah, fitnah. Yang namanya biru ya wajar orang meninggal biru, tidak usah disebarkan ke masyarakat, apalagi dibumbui fitnah. Hanya karena yang meninggal orangnya kaya, duwe anak, lalu anaknya meninggal, lalu kemudian disebarkan isu dipangan ingon-ingone karena apa? Tubuhnya berwarna biru misalnya. Nah, ini jelas tidak amanah.
Maka mencari orang yang memandikan adalah orang yang amanah. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sangat bagus kalau yang mendampingi adalah keluarga yang dekat. Untuk apa? Karena keluarga yang dekat sudah tahu semuanya. Wis ngerti nek umpama tadi di punggungnya ono jendolane wis ngerti, tapi dia tidak pernah cerita-cerita wis keluarga dekat. Lebih aman kalau keluarga dekat. Keluarga dekat saya senang, nek keluarga dekat saya sering ya. Ya. Jadi di sini supaya jaga aib. Maka fa'ilam yakun ya'lamu faman tarawna indahu khata' min wara'in wa amanatin. Maka di sini dianjurkan keluarga yang lebih dekat, tetapi jika tidak diketahui maka orang yang dipandang sebagai orang yang wirai. Orang yang indahu khato'an. Ya, di sini disebut min wara'in wa amanatin, orang yang wirai dan juga orang yang amanah, yang dapat dipercaya. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kalau orangnya amanah dan bisa dipercaya, insya Allah aman, tidak akan menyebarkan aib atau cacat si mayit. Demikian pula kehormatan orang yang sudah meninggal dunia itu serupa dengan kehormatan orang yang masih hidup. Sehingga ketika meninggal ya ojo dirasani. Jadi hidupnya tidak boleh dirasani, meninggalnya juga tidak boleh dirasani. Jadi kehormatannya tetap perlu dijaga. Termasuk auratnya juga perlu dijaga untuk terus ditutup pada saat memandikan. Jadi tidak dibuka auratnya. Demikian pula tidak boleh memecahkan tulangnya. Jadi diangkat sak karepe dhewe, ditarik sak karepe. Lalu kemudian komentar, rak tulung-tulung. Rak melung-melung. Ya udah sudah mati kok. Baik. Maka Nabi mengatakan, inna kasra aqbil mayyit mislu kasri atmihi hayyan. Sesungguhnya mematahkan tulang mayit sama dengan mematahkannya di waktu hidup. Jadi mematahkan tulang mayit sama dengan mematahkannya di waktu hidup. Jadi jangan sampai patah. Ngangkat sak karepe, nyalahke sak karepe, kepala dibruke. Kok ngono ya? Ora tulung-tulung. Ya jelas ora tulung-tulung. Tapi itu dilarang oleh agama. Apalagi kalau pas menguburkan. Yang saya kadang melihat, neng aku ya isone meneng. Yang kadang melihat itu adalah pada saat memakamkan jenazah, ketika kita takziah dimanapun itu, kadang tanpa sengaja menjumpai pemandangan yang sebenarnya tidak sesuai dengan tuntunan agama. Itu dipegang kucirnya, dihitung ping telu terus diangkat. Jirulu nying, diangkat kucirnya sama kucirnya. Itu kalau orang hidup di kira-kira loro apa ya? Jadi pripun Bapak? Perang? Pripun? Ya itu zalim itu. Harusnya diangkat. Pripun? Ya istilahnya bopong atau dipapa? Ya, dibopong. Pasca mati dari yang biasanya gitu, Pak. Pripun? Pasca mati dari petir biasanya itu dilakukan. Oh gitu. Ya. Ya alon-alon lah. Belum tahu. Baik. Jadi tidak angkat ujung-ujungnya. Kenapa? Karena tadi mematahkan yang sudah meninggal dunia sama dengan mematahkan yang hidup.
dan kehormatannya sama dengan kehormatan yang masih hidup. Jadi kalau orang yang hidup itu seperti itu kesakitan, maka tidak perlu pula diperlakukan kepada orang yang sudah meninggal. Baik. Demikian pula dalam hadis juga disebutkan oleh Rasulullah SAW, man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Jadi kalau pengen menutup aibnya pada hari kiamat, maka kita tidak perlu membuka aib orang lain. Nah, pensyarah kitab ini juga menjelaskan ketika Nabi menyebutkan tadi bahwa mematahkan tulang mayit sama dengan mematahkan tulang yang masih hidup, ini juga anjuran untuk berlaku lemah lembut. Jadi bahkan pensyarah kitab ini mengatakan wajibnya berbuat lemah lembut terhadap mayit pada saat memandikan, pada saat mengkafani, pada saat membawa, serta menganjurkan untuk menutup aibnya. Jadi diperlakukan secara manusiawi meskipun sudah meninggal. Jadi ojo dume ora iso tulung-tulung, ora protes. Mungkin protes enggak? Ya ora mungkin. Ya, tetap tidak boleh diangkat semaunya. Tapi diperhatikan kalau orang masih hidup diperlakukan seperti itu, merasa kasar atau tidak, merasa sakit atau tidak. Baik, kita lanjutkan. Kemudian siapa yang bisa memandikan di sini? Jadi istri bisa memandikan suaminya atau sebaliknya. Jadi istri bisa memandikan suaminya atau suami bisa memandikan istrinya. Itu tidak ada aurat. Jadi suami istri tidak ada aurat. Jadi berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain itu ada aurat. Tapi kalau suami istri tidak ada. Maka suami boleh memandikan istri, istri boleh memandikan suami. Dengan syarat kuat. Kalau tidak kuat tidak boleh. Nanti memandikan orang nangis. Sesungguhan mana? Geru-geru. Tidak boleh. Jadi kalau kuat ya. Kalau tidak kuat tidak usah. Kalau tidak kuat tidak usah. Serahkan saja pada ahlinya, pada yang bertugas, karena tidak kuat. Apalagi tadi istri memandikan suaminya dan berpotensi tidak kuat, tidak usah. Malah buruk-buruk repot nanti. Baik, karena tidak semua orang bisa kuat ketika keluarganya meninggal, apalagi suaminya. Biasanya seorang istri ketika suaminya meninggal begitu, kalau memandikan banyak yang kuat apa banyak yang tidak? Banyak yang tidak kuat ya. Ya, maka harus bisa mengukur kira-kira kuat apa orang. Nanti malah melumbruk jadi tandang-tandang. Jadi istilahnya apa? Malah nambahi gawean. Aisyah menyebutkan, raja'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min janazatin bil baqi. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali kepadaku dari mengantarkan jenazah di pemakaman Baqi. Wa ana ajitu sudaan fi ra'si. Dan pada saat itu Aisyah, jadi di sini Aisyah merasa sakit kepala. Aisyah merasa sakit kepala. Wa aqulu, dan Aisyah mengatakan, kalau bahasa kita itu kepalaku sakit. Jadi Aisyah mengatakan kepalaku sakit. Maka pada saat itu Rasul pun bersabda,
bahwa beliau juga merasa sakit kepala. Maka pada saat itu kemudian Rasul mengatakan, "Lau mutti qabli faghsaltuki wa kafantuki summa shallaitu alaiki wa tafantuki." Jadi ini salah satu pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau meninggal lebih dulu, maka aku yang akan memandikanmu, yang akan mengafanimu, kemudian aku yang akan mensolatimu dan akan memakamkanmu. Ini sabda Rasul di sini menunjukkan bahwasanya suami bisa memandikan jenazah istri. Kenapa kok Rasul tiba-tiba berbicara begitu? Karena tadi baru saja mengantarkan jenazah. Tentu ini harus kita pandang bahwa ini kultur Arab. Kalau kultur Jawa saru. Bareng ngomong ke wong mati kok ngomong ke ngono gitu kan. Kira-kira kalau orang Jawa gitu saru apa? Ya, kalau orang Jawa bilang bus saru. Ya, karena memang kultur kita beda. Kultur kita bukan kultur yang apa blak-blakan. Jadi kultur kita bukan kultur yang blak-blakan. Kebalikannya dari blak-blakan itu apa? Jadi bukan kultur yang blokosuto, sehingga ketika ada orang blokosuto itu malah rada aneh. Contohnya lagi bertamu menggodahan. Kalau kita kan tidak blokosuto, bukan blak-blakan, boten gitu kan. Tapi barangkali di tempat lain ketika menggodahan, alhamdulillah beneran aku ya rumah. Ada enggak Jawa yang begitu untuk kasus bantun? Jarang kan? Aku ya rumah apa yang kedwingi. Baik. Jarang. Monggo ditelaske nggih, alhamdulillah beneran. Ada? Ya. Dianggap enggak ini karena memang kultur kita bukan kultur blak-blakan. Ya, saya ingat ada salah seorang kawan itu dari luar Jawa yang tradisinya berbeda. Dijamu makan sama simbahnya. Ternyata apa? Simbahnya bilang, silahkan dihabiskan betulan. Karena memang tradisi di tempat santri itu, kalau suruh habiskan itu dihabiskan betulan. Sementara kalau di sini kan itu kata-kata, ya lamis. Nah begitu sudah pulang, simbahnya bilang, santri orang dulu toto. Itu nyata, itu sungguh terjadi karena beda kultur, beda tradisi. Nah sama tadi ketika Rasul mengatakan kalau kamu meninggal lebih dulu, aku yang akan memandikanmu, aku yang akan mengafanimu, aku yang akan mensolatimu, aku yang akan menguburkanmu. Kira-kira kalau tradisi di tempat kita ada suami bilang begitu, istrinya bilang apa? Ya. Karena memang kulturnya berbeda. Ya tidak masalah, kulturnya membolehkan untuk seperti itu. Baik. Ini pelajarannya adalah bahwa boleh suami memandikan istri, atau demikian pula sebaliknya kalau kuat. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Oke, monggo. Yang pertama tadi mengenai memandikan jenazah suami istri diperbolehkan. Kemudian orang yang amanah. Lalu siapa saja kira-kira yang boleh memandikan? Apakah seperti misalnya anak turunnya yang berlainan jenis itu, misalnya bapaknya anak turun memandikan atau ibunya anak kampung yang memandikan, boleh apa tidak? Kemudian yang kedua, kalau di sini tradisi mangku jenayah itu sudah bergeser menjadi meja dan sebagainya karena sering jadi udur, maka jenayah yang dimandikan tidak lagi di pangku tapi diberikan di meja, kemudian dari karena lebih pengkoh, lebih praktis dan lain sebagainya. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Untuk yang bisa memandikan jenazah itu kalau laki-laki yang memandikan laki-laki, kalau perempuan yang memandikan perempuan. Karena ada batasan aurat tadi. Tapi kalau suami istri tidak ada batasan aurat. Sehingga kalau laki-laki yang memandikan laki-laki, kalau perempuan yang memandikan perempuan, kecuali suami
istri itu tidak ada batas aurat, bebas kalau suami istri. Kemudian tidak ada sunnah pada saat memandikan di pangku, itu sebatas tradisi saja. Yang namanya tradisi itu kalau memungkinkan diamalkan monggo, yang penting jangan diyakini sebagai tuntunan. Kalau saya pribadi dalam hal ini lebih menyarankan bagus yang pakai meja tadi, itu safety, aman dari sisi tadi lebih pengkup, lebih kuat. Kemudian juga aman dari sisi penularan penyakit, dan juga pribun aman dari sisi mental juga, karena tidak semua keluarganya kuat ketika diminta untuk mangku. Mungkin kuat badannya tapi tidak kuat mentalnya. Para mangku gergesi, ada enggak? Ya ada. Sehingga memang itu terkait mangku tadi itu hanya sebatas tradisi saja, bukan sunnah. Monggo. Kalau setelah prosesi pemakaman kan sebenarnya nggak ada tahlilan. Tapi kalau diganti dengan yang lainnya seperti pengajian itu gimana? Baik, selama bukan bentuk baku itu tidak masalah. Yang bermasalah itu karena bentuknya baku. Sehingga kalau bentuknya baku nanti bisa lari dari bid'ah satu ke bid'ah yang lain. Maka selama itu bentuknya tidak baku, maka insya Allah bukan termasuk lari dari bid'ah satu ke bid'ah yang lain. Sehingga intinya sifatnya opsional. Sifatnya adalah opsional itu apa ya? Ya situasional. Nah, intinya seperti itu. Jadi jangan sampai masyarakat menganggap kalau ada orang yang meninggal dunia tuntunannya harus begini, padahal itu bukan tuntunan, tapi itu adalah sebatas tradisi. Termasuk tadi mengadakan zikiran, apalagi pengajian, itu semua sebatas tradisi, bukan tuntunan. Kalau dipaketkan itu sebagai satu tuntunan yang baku, malah menjadi soal, karena namanya mengada-adakan yang bukan tuntunan. Jadi letakkanlah tradisi pada tempatnya. Jangan sampai tradisi naik derajat menjadi paket baku yang seolah-olah itu adalah bagian dari tuntunan. Baik. Begitu gitu. Masih belum bisa dipahami? Ya? Bisa gitu? Ya. Intinya sifatnya itu. Berarti intinya boleh. Ya. Intinya tadi selama tidak menjadi paket baku, sifatnya apa? Tapi di masyarakat biasanya terus jadi Ayo jangan dipaketkan. Baik. Jangan dipaketkan. Intinya kita tidak perlu dalam hal yang seperti itu, jangan sampai menjadi sebuah tuntunan baku, karena itu bukan tuntunan baku. Kalau menjadi tuntunan baku tidak, jadi tidak perlu cara, waktu, bilangan, tempat. Kalau semua itu jenis ditentukan, kan menjadi satu paket yang seolah-olah itu adalah bagian dari ibadah yang baru. Padahal tidak ada tuntunan seperti itu. Jadi kondisional saja. Begitu gitu. Baik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.